Sekarang silakan kalian menyalakan kamera kalian. Silakan dinyalakan kameranya. Dan selama 5 menit kalian boleh saling menyapa satu sama lain, ya. Terutama kalau sudah agak lama tidak melihat satu sama lain, boleh tanya kabar, ya. Mungkin di kelas daring menjadi sangat formal, ya, karena keterbatasan waktu, sehingga dosen mungkin tidak mau ambil banyak waktu untuk basa-basi, ya. Jadi kalian silahkan saling menyapa satu sama lain.
Dan nanti setiap dari kalian yang saya tunjuk untuk bicara, silakan kameranya dinyalakan ya. Itu semacam jadi kesepakatan kita untuk kelas kita. Dan silahkan disiapkan paper yang kalian kumpulkan minggu yang lalu ya, karena saya akan meminta kalian untuk membacakan paper kalian di hadapan teman-teman kalian, siapa yang kalian angkat, CEO terutama dari dunia sains. Oke. Hah? Oke, pakai ini. Silahkan dipastikan sound kalian tidak ada masalah. Oke, nanti kita akan mulai dengan Martin ya, para Marta. Jadi silahkan lalu Shellen ya, nanti juga akan sharing. Jadi silahkan disiapkan sound kalian. Oke, rekan-rekan, kalau kalian melihat di layar kalian, itu ada dua nama, Mike W. Martin dan Roland Schrinsinger. Itu adalah dua penulis yang biasanya agak standar ya, dipakai terutama untuk diktat engineering ethics ya. Buku ini dan beberapa buku lain akan saya pakai. Saya biasanya akan merangkum dalam bahasa Indonesia. Tapi buat kalian yang pengen baca langsung bahasa Inggrisnya, silahkan ya. Saya akan bagi kepada kalian. Bahasa Inggrisnya gampang ya menurut saya. Mudah-mudahan juga buat kalian juga sama gampangnya. Penulis ini termasuk saya pandang baik ya, dibandingkan mungkin buku-buku Indonesia tentang etika profesi. Maka saya sampai sekarang ini belum menggunakan teks diktat dalam bahasa Indonesia ya, karena menurut saya belum baik. Saya lebih percaya ya dengan beberapa diktat yang sudah tersedia dari beberapa kampus yang menurut saya punya gengsi ya, punya reputasi akademik yang baik. Oke, minggu yang lalu saya mengundang kalian untuk melihat beberapa CEO dan saya mencoba lebih beragam ya. Ini yang dibuat oleh Wall Street Journal. Morning person or night owl? Coffee drinker or tea fan? Coffee with milk. What's the first thing you do when you wake up in the morning? Roll over and see if I can sleep in longer. Favorite app on your smartphone other than YouTube? Oh, Waze gets me places quickly, efficiently. In terms of the memes, keyboard cat or sneezing panda? Probably keyboard cat. How often do you skip the ad? Probably, well, I like watching the ads, and I think it's important for me to see the ads. Maybe every other time. Would you hire someone who mispronounced your last name? Yes, since otherwise I probably wouldn't be able to hire anyone, since everyone mispronounces my name. Describe your management style in one word. How do you run a meeting? I like to have a clear agenda, know what we're trying to get done, and get it done as quickly as possible and move on. Who has been the greatest influence on you? Probably my mom and my dad. My dad, because he's a professor of physics, and so he's very analytical and good at approaching problems in a systematic way. And then my mom, because she's always up for fun and doing something a little crazy and a little bit untraditional. And so I think I have both sides to me. You say you and your husband often make it home for dinner with your kids. How do you two do it? So I really try to prioritize my time in the office and focus on what's most important and get that done as quickly as possible. And then I try to leave the office at a reasonable time, like 6, and have no email from 6 to 9, which is really hard to do, but I try hard to do that and just really focus on the kids and the family
And then in the evening, after they've all gone to bed, I'll check email again and see what happened during those 3 hours. I'm Susan Wojcicki, and I'm CEO of YouTube. Oke, kita sudah mendengar dari Susan Wojcicki. Dia bicara tentang nilai-nilai yang dia pegang sebagai CEO-nya YouTube. Dan sebagaimana saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tidak selalu ya para CEO ini bicara tentang etika. Barangkali mereka seringkali bicara tentang values atau dalam dunia science and engineering ya, di mana mereka terlibat di dalamnya. Dan kita perlu mencoba untuk mengartikulasikan etika profesi yang mereka pegang. Nah, maka mari kita mulai dengan tadi yang sudah saya sebut. Silahkan. Baik, Romo. Oke, Martin. Ya. Silahkan, Martin. Baik, selamat siang Romo Andalas dan teman-teman. Selamat siang. Kali ini saya akan membagikan apa yang saya tulis dalam paper kemarin. Saya mengambil sosok CEO dari dalam negeri. Satu figur Chief Executive Officer yang terlintas pikiran saya adalah Aldi Harya Pratomo. Oke. Saya tahu beliau pertama dari video di kanal YouTube Agung Hafsah berjudul Vintex. Nah, Aldi Harya Pratomo itu seorang CEO perusahaan finance teknologi yaitu GoPay. Oke, ya. Kamu sendiri menggunakan GoPay, Martin? Saat ini belum, Romo. Oh, belum. Tapi ada alasan tertentu? Kamu masih merasa tapi kalau kredit card yang lain kamu pakai atau kamu masih pakai cash sekarang ini? Sebenarnya juga ada pakai yang lain juga, Romo, seperti Dana sama ShopeePay saya pakai. Oh, oke. Kalau alasan kamu belum pakai yang CEO ini kamu miliki apa? Karena ya kebetulan dua yang memberikan kredit card itu mungkin duluan ada. Lalu yang terakhir mungkin ya belum kebagian ya, atau ada alasan tertentu mengapa kamu sudah punya dua yang lain, lalu yang terakhir yang kamu kagumi sosoknya malah kamu belum punya? Ya, sebenarnya saya juga baru nemu akhir-akhir ini, Romo, karena baru nonton videonya juga belum lama. Oke. Ya, silakan lanjut, Martin. Oh ya. Nah, ternyata beliau ini sebelumnya juga sudah ada perusahaan lain bernama Arisan Mapan yang didirikan oleh beliau pada tahun 2009 yang sempat terancam tutup karena masalah perizinan. Oh, oke. Ya. Tapi Aldi Harya Pratomo ini mengatakan kepada timnya, kita harus cari tahu mau ngapain sebagai perusahaan ini. Kita butuh bantuan dari kamu semua untuk cari what we can do, what we can sell kepada seluruh timnya. Nah, menurut saya beliau ini dapat disimpulkan di situ sangat menjunjung tinggi teamwork. Oke. Sebagai salah satu value ya di korporasinya. Ya, sebagai support sistemnya beliau juga. Lalu dari video saya menemukan kata-kata dari beliau yang menurut saya cukup menarik. Orang Jepang terkenalnya apa sih? Efisien. Orang Jerman apa sih? Telaten. Kalau orang Indonesia apa? Orang Indonesia actually gotong royong, arisan. Dan arisan itu Indonesia banget. Malu dong kalau Indonesia kalah di bidang arisan. Nah, orang selalu bilang kapan ya kita bisa jadi negara maju? Kayak selalu minder gitu. Dan game on, nobody else has rasa keluargaan kita, rasa gotong royong kita, rasa pengen bantu sesama kita, begitu. Nah, dari penggalan kata itu, saya rasa si GoPay ini ingin menonjolkan bahwa GoPay ini benar-benar asli Indonesia dan berasal dari dasar kita, budaya kita gotong royong dan rasa pengen bantu sesama itu.
Oke, jadi spirit gotong royong itu apa ya? Kamu tangkap ada di GoPay ya? Iya. Oke, Gitu. kalau misalnya ini Martin ya, kamu tadi sudah menyebut tentang kolaborasi ya, lalu apa kegotong royongan gitu. Kalau misalnya kamu jadi CEO ya suatu hari nanti ya, mungkin nggak terlalu lama ya. Setelah kamu kuliah, lalu kamu buat perusahaan gitu. Value apa sih yang mungkin kamu kalau tadi ya CEO yang kamu sebut dia apa ya semacam mencari ya bahwa arisan, kegotong royongan itu jadi sesuatu yang menjadi karakteristik orang Indonesia ya. Kalau kamu diminta menyebut satu value yang menurut kamu akan kamu jadikan value paling utama, itu kamu akan menyebut apa, Martin? Mungkin sekarang belum terpikirkan ya, Romo. Mungkin juga sama akan menggali apa yang benar-benar asli dari Indonesia gitu, Romo. Supaya dari orang dalam negeri juga nggak terus ngebanding-bandingin kita kapan jadi negara maju, kita itu punya apa, sedangkan di luar sana negara udah maju, udah punya apa-apa gitu, Romo. Oke, jadi apa nilai-nilai itu apa ya? Nanti kalau kalian pernah ngambil Pancasila ya, yang dilakukan Soekarno kan sebenarnya mencoba mengkristalkan ya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kemudian dirangkum dalam 5 sila itu ya. Dan saya kira dalam dunia bisnis, dunia sains dan teknologi sebenarnya juga ada values yang barangkali mirip ya, tetapi tidak mengcopy mati-matian langsung ya dari tadi ya kamu menyebut Jepang itu punya efisiensi ya, lalu Jerman itu punya ketelatenan ya, apa ya ketelatenan itu bahasa Inggrisnya apa ya, ketekunan, mungkin juga nanti perseverance, endurance gitu ya, apa dan itu apa banyak tersingkap ya dalam produk-produk Jerman ya, yang apa di satu sisi itu lalu menjadi apa ya simple tapi elegan ya. Kalau kita lihat misalnya mobil-mobilnya Jerman gitu ya. Oke, Martin, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Romo. Ya, saya sekarang pengen ke Shellen. Yuk, Shellen. Silakan, Shellen. Kamu CEO-nya laki atau cewek? Perempuan, Romo. Oke, ya ini yang saya cari ya. Biar kalau kita baik. bicara tentang CEO itu nggak selalu cowok ya. Yuk, Shellen. Oke, baik. Selamat siang sebelumnya, Romo dan teman-teman. Selamat siang, Di sini Shellen. saya akan, di paper saya membahas seputar CEO perempuan. Sebenarnya banyak sekali CEO perempuan di Indonesia, bahkan pilihan saya jatuh kepada Marissa Ann Meyer. Beliau adalah presiden sekaligus CEO Yahoo. Oke, ya. Nah, sebelumnya Marissa ini sempat lama menjabat sebagai eksekutif dan juru bicara utama Google. Beliau CEO termuda yang memimpin sebuah perusahaan Fortune 500. Nah, di lingkungan perusahaan yang menarik dari Marissa tersebut adalah beliau menyuntikkan semangat kepada para karyawan lewat berbagai macam kebijakannya, seperti beliau membangun kantin untuk perusahaannya dan membekali mereka telepon genggam, iPhone maupun Android. Nah, yang menarik lagi, Marissa ini sangat profesional dalam pekerjaannya. Beliau mulai bekerja pukul 9 pagi hingga 8 malam. Dan setelah itu ia hanya istirahat sebentar, lalu melanjutkan untuk membalas email, serta membaca-baca email sampai pukul 11 malam. Tentunya energi yang sebesar itu tuh tidak banyak dimiliki oleh seorang CEO, apalagi CEO perempuan. Oke, ya. Satu lagi, sebagai motivator yang keren banget, Maya rajin mendengarkan dan mendengarkan para karyawannya untuk mendengarkan masukan-masukan selama 90 menit setiap harinya pada pukul 4 sore. Nah, jadi setiap karyawan tuh bisa berbincang dengan Marissa Mayer supaya Marissa juga bisa mengerti bagaimana sih keadaan
perusahaannya tersebut. Jadi tidak langsung dari mulut ke mulut, tapi Marisa bisa mendengarkan secara langsung apa yang terjadi di perusahaannya. Kalau ini Selen tahu enggak Fortune 500 itu apa sih? Yang kamu tadi sebut Fortune 500 itu. Gimana, Romo? Yang Fortune 500. Fortune 500 yang kamu tadi sebut pada awal, mungkin teman-teman kamu ada yang belum tahu ya. Bisa kamu terangkan enggak? Fortune 500 itu majalah Fortune ya? Majalah Kalau tidak Fortune. Salah, yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu dia ini ya, semacam membuat pemeringkatan ya. Iya. Dari angka 1 sampai 500 orang-orang yang dipandang, kita sebut aja successful ya, dalam bisnis mereka ya. Dan CEO-nya Yahoo ini termasuk dalam salah satunya ya. Oke, ada lagi yang ditambahkan, Selen? Sepertinya cukup, Romo. Oke, kalau kamu tadi apa ya kelihatan sangat terinspirasi oleh tokoh ini ya. Kalau kamu diminta ya ngambil salah satu yang menurut kamu ini bisa kita terapkan ya dalam konteks Indonesia, apakah yang tadi kerja sampai jam 11 malam itu ya untuk jadi CEO atau ngajak ngobrol dengan karyawan, jadi setiap hari dia punya waktu untuk ngajak ngobrol dengan mereka. Kira-kira hal mana sih yang menurut kamu ya untuk konteks Indonesia ini bisa kita aplikasikan juga ya? Oke, berarti konteksnya seperti misal saya menjadi CEO dan lain-lain. CEO di Indonesia, betul. Hal yang baik untuk ditiru dari seorang Meyer adalah beliau membuat karyawannya nyaman dalam pekerjaannya. Seperti tadi membangun kantin dan memberikan ponsel yang menunjang pekerjaan karyawannya. Serta mendekatkan diri kepada karyawan itu sangat baik dan sangat bagus. Sehingga karyawannya tersebut merasa nyaman dan seperti ini ya CEO-ku. Jadi saya sebagai karyawan bisa lebih enak untuk bekerja, tidak dalam tekanan karena paham CEO itu seperti apa begitu dan motivasinya seperti apa, bisa berbicara langsung, bisa berinteraksi langsung. Oke ya, mungkin agak berbeda ya dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia ya. Di Amerika itu biasanya kantin kampus itu lebih murah ya daripada kantin di luar kampus ya. Mungkin agak beda dengan sadar ya, kampus kita itu kecil sekali ya, sehingga sebagian besar dari kalian jajan di luar ya. Dan mungkin kampus di dalam kayaknya lebih mahal ya, kalau beli apa-apa gitu. Kayaknya di Paingan mahasiswa suka mengeluh ya, kalau beli di kantin kok malah mahal ya, kantin kampus maksudnya ya. Mungkin bedanya nggak terlalu signifikan untuk yang punya uang, tapi buat anak kos kayaknya lumayan gitu ya. Sehingga di banyak korporasi juga ya, orang tidak perlu terlalu jauh ya untuk keluar dan cari makan ya, karena memang sudah ada di situ. Dan kalau sekarang ini di sekolah-sekolah Amerika orang berusaha untuk menyediakan fast food ya. Fast food itu agak dilawankan dengan fast food ya. Fast food itu ya soft drink, lalu makanan-makanan kayak KFC, kayak gitu. Di pizza itu agak fast food ya. Jadi dan karena misalnya lalu isu obesitas ya. Kalau kita terlalu banyak makan fast food biasanya menderita obesitas ya. Dan itu sudah mulai dialami oleh anak-anak sekolah Amerika ya. Lalu yang kedua tadi kamu menyebut juga setiap orang dikasih cellphone ya. Ketika saya kerja pertama kali di Sanata Dharma juga dikasih cellphone ya kalau pejabat. Nokia berapa gitu ya. Saya dulu masih ingat pokoknya berat banget HP-nya. Dengan maksud agar kita gampang dikontak ya, terutama oleh pihak rektorat. Jadi nanti kalau ada rapat atau apa itu komunikasinya tidak lagi lewat line telepon itu ya. Daripada nelpon satu-satu lalu bisa ngirim pesan yang agak berantai ya untuk massal
gitu ya. Nah, itu salah satu untuk membangun komunikasi. Oke, Selen, sekarang kamu boleh menyebut satu temanmu yang akan melanjutkan sharing ya. Ya. Pilih aja salah satu ya. Hermina Wadan. Siapa? Hermina Wadan. Oke, Hermina. Silakan Hermina. Kameranya dinyalakan. Makasih Romo. Oke, Hermina. Sebentar ya, saya coba cari kamu. Kameranya sudah nyala, Hermina. Oh iya. Yuk. Silakan Hermina. Silakan Hermina. Kamu mute ya suaranya ya. Silakan di-unmute dulu Hermina. Oke, ternyata Hermina belum bisa bicara. Saya akan cari dulu ya. Franz Hendardi, kamu nyalakan kameranya, Franz. Yuk, oke Hermina, ya, silahkan. Silahkan Hermina. Yuk, silakan Hermina. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik. Ya, saya bisa mendengarkan suara kamu. Baik, Om. Untuk tugas yang kemarin diberikan, saya mengambil CEO dari dalam negeri, yaitu Nadiem Makarim. Oke, ya, Nadiem Makarim itu seorang founder dan CEO Gojek Indonesia. Seperti yang sudah diketahui itu, Nadiem saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tapi ia juga merupakan seorang CEO Gojek Indonesia. Yeah. Alasan dia sehingga bisa membuat sebuah aplikasi yang membantu semua orang adalah dia memiliki keresahan terhadap beberapa ojek-ojek pangkalan. Dia kan merupakan juga seorang konsumen yang sering menggunakan ojek ketika berpergian. Ada beberapa masalah yang menurut dia tuh sangat menghambat pekerjaan dia. Misalnya kalau lagi sangat dibutuhkan, kadang ojek nggak ada di tempat pangkalan. Terus kalau kan berdasarkan kayak kan dulu yang zaman dulu tuh ojek-ojek kayak kalau ngelihat muka yang kayak orang asing gitu pasti harganya dia naikin atau pokoknya sesuka-sukanya tukang ojek. Akhirnya Nadiem merasa bahwa ini sebuah masalah yang sebenarnya pasti ada solusi yang bisa ya ambil jalan keluarnya. Kemudian akhirnya ia mau melakukan beberapa survei dengan cara memanggil atau mengumpulkan beberapa ojek yang biasa ya tumpangi, kemudian bertanya mengenai suka duka mereka selama ini, kemudian pendapatan dan sebagainya, yang akhirnya kemudian dia membangun Gojek. Beberapa hal yang saya dapat ketika menonton beberapa wawancaranya, dia mengatakan bahwa motivasi utama seorang entrepreneur yang sukses adalah orang-orang yang tidak kuat melihat sebuah masalah di dunia nyata dan dia mau memperbaiki sebuah masalah tersebut. Kemudian ada sebuah pertanyaan di sebuah wawancara yang bertanya apakah seorang fresh graduation itu dapat langsung menjadi seorang entrepreneur atau seorang pebisnis. Menurut dia bisa-bisa saja menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis
ketika baru lulus kuliah atau sebagainya. Tapi menurut dia lebih baik, alangkah baiknya kita menjadi seorang kayak bekerja untuk orang lain dulu, sehingga kita bisa mengenal diri kita sendiri, kemudian bisa merasakan gitu berada di bawah, kemudian nanti menjadi seorang bos, sehingga ketika jadi seorang kayak bos gitu, kita bisa lebih memahami orang-orang di bawah. Kemudian kalau kita ingin menjadi seorang pebisnis atau orang yang ingin menciptakan sesuatu tuh, kita harus fokus terhadap topik atau terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Jangan ketika ada masalah atau apapun yang kita hadapi, terus kita akhirnya kayak pindah nih, kayaknya gak bagus, atau ini banyak tantangannya dan sebagainya. Tapi kita harus tetap fokus dan mencari jalan keluarnya, seperti yang tadi, bahwa orang-orang yang tidak kuat melihat masalah dan merasa ingin mengatasi masalah tersebut. Oke, Romo, itu saja dari saya. Oke, Hermina sendiri sering menggunakan Gojek? Kamu pengguna regular customer dari Gojek ya? Iya, Romo. Oke, apakah menurut kamu masalah yang tadi ditemukan oleh CEO Gojek ya, ketika dibutuhkan tidak ada, ketika ada harganya mahal sekali? Apakah kamu merasa bahwa ketika kamu menggunakan fasilitas Gojek ya, mereka gampang ditemukan, dan yang kedua sangat terjangkau? Pengalaman kamu sendiri gimana? Kalau pengalaman ya, Romo, setiap orang pasti beda ya dalam kehidupannya gitu. Nah, aku untuk ojek tuh gak terlalu secara personal gak terlalu sering aku memakainya kalau dari kecil ya. Nah, kita dari kecil udah di asrama, jadi ya untuk penggunanya pasti sangat jarang. Kamu naik sepeda ya banyak kan ya? Kalau di asrama ya. Iya, Romo. Jadi untuk penggunanya agak kurang. Tapi kalau dilihat dari pengalaman kayak orang tua ataupun teman, kan nggak mungkin juga kan aku nggak pernah naik ojek kan, Romo. Jadi mungkin aku pergi ke ATM dan yang lainnya, pasti itu ya, Romo, sering tidak mendapatkan ojek. Kalau kan itu kita harus pakai jari, Romo. Ya, apalagi ya kampus Paingan itu termasuk kampus yang agak terpencil. Ketika terutama kita masih pakai ojek yang tradisional itu ya, taksi bahkan itu kadang-kadang kalau ke Paingan itu minta ongkos tambahan ya, karena agak terpencil ya daerahnya ya. Untuk bisa menjemput kalian itu seringkali harus tambah 5.000 atau berapa gitu ya, karena memang agak lebih jauh ya dari kota ya. Kan kebanyakan apalagi taksi tradisional waktu itu ya, saya mengalami setiap kali pulang dari Paingan itu harus nunggu agak lama, memastikan biasanya ya pengojeknya itu tidak terlalu jauh dari Paingan, sehingga ketika ke Paingan itu cuma sebentar membelok ya, tidak dari kota lalu ke Paingan ya, karena itu biasanya lalu menjadi mahal ya. Selama kamu ngobrol dengan para tukang ojek itu, mereka ada keluhan nggak terhadap korporasinya Gojek? Karena bisa jadi murahnya tarif Gojek itu berarti pengojeknya yang katakanlah dalam tanda kutip ya, dieksploitasi oleh korporasinya. Nah, sejauh kamu ngobrol dengan mereka, pernah nggak kamu dapat cerita-cerita tentang apakah yang mereka dapat dari Gojek itu mencukupi atau apa gitu? Untuk masalah-masalah yang kayak kalau itu aku nggak nanya, Romo, cuman kita pasti mendengar gitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, misalnya orderannya dibatalkan, kayak apa ya, itu
pemesan yang Pemesanan yang untuk barang ya. bercanda-bercanda gitu Romo. Oh, Nah, oke. itu kayak Di-prank kan kasihan ya. tuh kalau Mas iya Romo. Misalnya orang udah ke sana terus akhirnya dibatalkan, kan kasihan untuk tukang ojeknya. Kemudian ada masalah kemarin, lupa Romo. Jadi pokoknya seperti itu sih, masalah-masalah mengenai konsumen yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk yang kayak secara yang kalau ngobrol-ngobrol sama tukang ojek jarang Romo mengenai keluhan-keluhan mereka sih. Oke, jadi ada kasus-kasus di mana tukang ojek dirugikan ya oleh customer yang barangkali memandang diri mereka bisa punya kuasa ya atas tukang ojek ya daring ya, dan nanti kadang-kadang ya kalau enggak itu nanti dikasih review jelek ya, dan itu tentu merugikan para tukang ojek daring itu. Oke, terima kasih Hermina. Kamu nanti menyebut satu temanmu ya. Siapa yang mau kamu sebut? Cowok lah ya. Iya. Siapa? Dean Romo. Siapa? Dean. Ian. Dean Christian. Dian Christian ya. Dian Christian setelah ini ya. Terima kasih Hermina. Sama-sama Romo. Ya. Are you a morning person or a night owl? Morning. Coffee person or tea guy? Coffee in the morning, tea in the afternoon. What's the first thing you do when you wake up every morning? Wear my running shoes. What's on your work desk right now? Too many computers to count. What's on your smartphone home screen? The number one icon, Wunderlist. Comic Sans. Good or bad fun? Good fun. Favorite workday time waster? Cortana jokes. Favorite personal possession? A cricket bat signed by Sachin Tendulkar. Would you rather go to a Clippers game with Steve Ballmer or play bridge with Bill Gates? I think I'll go to a Clippers game with Steve Ballmer. How do you run a meeting? Listen more, talk less, and be decisive when the time comes. The one trait that I look for in new hires is? Do they create clarity? Do they create energy? If you could explain cricket rules to someone in the US, what's the one thing you would tell them? It's impossible. Who's been the greatest influence on you? My parents. My dad is an economist, leftist, Marxist. My mom was a Sanskrit drama professor. They could hardly agree on anything, so therefore it gave me the room to form my own opinion. But they had great values, and that helped. What's the best professional advice you've ever been given? Believe in yourself more so than you think you do. I am Satya Nadella, CEO of Microsoft. All right. Oke, rekan-rekan, kita tadi sudah melihat core values yang ada dari CEO, yaitu terkait dengan rekrutmen pegawai dan juga bagaimana cara menyelenggarakan rapat, ya, mendengarkan, efisien dalam soal waktu, lalu bisa mengambil keputusan, ya. Dan kita sebenarnya bisa menemukan juga hal-hal serupa dalam diri para CEO lain. Maka sekarang tadi sudah disebut Christian, silahkan Christian untuk lanjut. Halo. Oke, kamu ada kamera? Silakan. Ya. Oke, Christian, kamu ngambil tokoh siapa, Christian? Saya ngambil yang saat itu terlintas di pikiran saya itu Jeff Bezos, Romo. Oke, kenapa langsung Jeff Bezos masuk dalam pikiranmu, dan Christian? Karena kalau saya melihat dia keren aja, sesuai. Saya suka style dia dalam
dalam kehidupan dia sehari-hari. Oke, setelah kamu baca-baca dari Jeff Bezos, apa sih yang mungkin kita ya, yang ada di Indonesia juga, mungkin bahkan para CEO ya, bisa belajar dari dia, Christian? Kalau yang saya ingat, Romo, gimana cara dia ngebilang kalau hidup itu terlalu pendek, kalau kita bergaul sama orang yang begitu banyak apa ya bahasa halusnya mungkin kurang baik ketika kita banyak bergaul sama dia gitu loh. Oh, oke. Jadi secara tidak langsung dia mengajarkan kalau kita tuh dalam berteman pun, dalam memilih lingkungan pun harus lingkungan yang mendukung kita supaya kita dapat hidup jadi lebih berkembang lagi gitu. Oke, kalau misalnya itu kita ini ya, kamu membayangkan diri sebagai CEO, lalu kamu mau merekrut ya calon pegawai, orang-orang yang akan menjadi lingkungan dekat kamu ya di perusahaan yang nanti kamu punyai gitu. Kalau Jeff Bezos kan mengatakan bahwa ya kita perlu selektif ya dengan orang yang mau yang kita mau bergaul gitu ya. Kira-kira kriteria apa sih kalau kamu diminta ya, misalnya di bagian HRD kan yang nanti akan atau personalia ya akan mengurusi rekrutmen itu ya. Kalau kamu diminta top one kamu, orang yang akan kerja di perusahaan kamu, harus orang yang kayak apa gitu. Nomor 1. Kalau dari saya, orang yang pertama tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan saya, jadi tidak ada bisa melakukan profesional, lebih baik lagi dalam bekerja. Okay. Jadi kalau seandainya ada hubungan, kita pasti saling gak enakan dalam memberi saran ataupun memberi kritikan. Oke, kalau mungkin ya keluarga gitu kan mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak ya, tapi siapa tahu nanti teman-teman kamu ya lulusan dari TI juga ya pengen daftar ke korporasi kamu, ini kan juga orang-orang yang punya hubungan dengan kamu ya. Kamu sendiri apakah ini termasuk orang-orang yang kamu akan sebaiknya tidak atau gimana, Christian? Nah, kalau saya selagi menurut saya dia masih bisa berkembang, saya bakal mau bekerja bersama-sama sih, Romo. Tapi kalau emang sudah tidak ada harapan untuk sama-sama berkembang, ya mending mencari yang lain kalau gitu. Oke, jadi orang-orang itu dan nanti akan dalam pembicaraan selanjutnya kita akan bicara tentang external burden ya. External burden itu adalah orang-orang yang membawa beban ya. Apalagi ini berat kalau orang ini ada di dalam ya. Kalau sesuatu itu lebih dari luar beban itu kan kita bisa menghindari itu ya. Tetapi kalau itu menjadi bagian dari korporasi itu berat banget ya. Apalagi kalau jumlahnya tidak 1-2 ya, tetapi mayoritas itu menjadi burden ya di dalam korporasi. Oke, selain itu apakah masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan setelah kamu baca CEO-nya Amazon? Itu aja sih, Rom. Oke ya, saya kebetulan juga agak tahu CEO Amazon ya, saya pernah ke tempat itu di Seattle ya, termasuk regular customer dari Amazon terutama ketika di Amerika, karena ya kayak YouTube sekarang ya, kita cari segala sesuatu itu ada di Amazon ya, jadi ya nggak ke tempat lain ya, bahkan apalagi waktu itu jadi mahasiswa ya, Amazon itu suka ngasih fasilitas yang menarik ya, yaitu free shipping and handling ya. Justru di tempat kita kan yang mahal itu kan kadang-kadang mengirimannya itu ya. Kalau Amazon itu banyak digratiskan ya. Asal kita tidak pengen bahwa barang itu sampai besok ya. Tapi dalam waktu 3 hari biasanya gratis ya. Mereka banyak sekali memberikan gratis dan harganya pasti lebih murah daripada di toko. Karena tidak ada pajak untuk elektronik ya, kalau kita beli di Amazon itu ya. Oke, Christian, kamu boleh menyebut satu temanmu lagi untuk sharing. Silahkan, kamu mau pilih siapa? Cornelia Deviro. Oke, Cornelia ya, Cornelia siap-siap.
Makasih Romo. Ya, sama-sama Christian. Oke, rekan-rekan, kita bicara tentang teknologi. Kita biasanya bicara tentang implikasi ganda teknologi, yaitu manfaat dan yang kedua adalah risiko. Dan seringkali complicated ya, sehingga kita tidak bisa begitu saja ya memilah manfaat itu dari risiko, karena seringkali ketika sebuah proses sains dan teknologi itu berlangsung, manfaat dan risiko ini saling berkelindan ya, saling tumpang tindih dan tidak gampang ya untuk mengeksklusikan risiko ya, sehingga itulah nanti yang akan menjadi ruang bagi kita ya, bagaimana agar risiko teknologi itu tidak membayang-bayangi manfaat teknologi. Kalaupun itu menyusul membayang-bayangi manfaat teknologi, kita bisa mencegah ya agar risikonya itu tidak sebesar manfaatnya atau risikonya itu semakin minimal. Dan ini menjadi area yang nanti sangat subtle ya, sangat subtil, ada komplikasinya ya, sehingga seringkali karena tidak semua ya barangkali dilengkapi dengan kecakapan etika terkait dengan sains dan teknologi, sebagian korporasi termasuk Sanata Dharma ya, sebagai kita sebut aja korporasi pendidikan, itu ada tim etikanya ya, ada komisi etiknya. Jadi kalau ada kasus-kasus terkait dengan mahasiswa, terkait dengan karyawan, terkait dengan dosen, terkait dengan pejabat, biasanya tim etika ini dipanggil ya untuk memecahkan persoalan ya, sehingga segera diambil keputusan, tidak akan tertunda-tunda, karena seringkali kalau tertunda-tunda itu nanti akan menjadikan masalah itu lebih serius ya, karena lebih kronis ya. Dan tadi saya sudah ngobrol dengan teman kamu ya, Christian, soal etika profesi, terutama dalam korporasi yang punya reputasi baik ya, itu lalu menjadi standar keunggulan. Suatu kali saya pernah ya dalam sebuah bursa kerja yang diselenggarakan oleh Biro Karir di Sanata Dharma. Waktu itu yang datang adalah dari kelompok ini ya, Kompas Gramedia, salah satu korporasi yang saya kira sebagian dari mahasiswa sangat tertarik untuk masuk di dalamnya, termasuk lulusan dari FST ya. Dan waktu itu saya coba tanya ya, mengapa sih tidak banyak, terutama dari lulusan FST yang bisa masuk dalam rekrutmen mereka. Dan salah satu waktu itu perwakilannya dia bilang secara terus terang, Kompas Gramedia dibandingkan dengan mungkin anak-anak Kompas yang lain itu standar keunggulannya paling tinggi. Dan itu tidak bisa dinegosiasi. Maka kalau orang tidak sampai memiliki keunggulan, mereka ini biasanya sudah gugur ya pada tahap rekrutmen ya. Nah, lalu dia menambahkan, kadang-kadang Romo mahasiswa-mahasiswi Sanata Dharma termasuk yang dari Fakultas Sains dan Teknologi, menurut saya secara keunggulan akademik itu bisa kompetitif ya. Mungkin kalaupun kalah ya kalah tipis, tetapi kadang-kadang yang membuat mereka itu lebih tidak diterima di dalam proses rekrutmen itu karena persoalan moralnya ya. Yaitu nilai-nilai etika itu tidak terlalu dihidupi ya, sehingga dalam wawancara mereka seringkali menunjukkan sebuah etika yang menurut kelompok Kompas Gramedia itu tidak bisa diterima, dan itu menjadi alasan yang lebih besar ya daripada sekedar soal keunggulan. Tadi Christian sudah bicara juga soal yang saya sambungkan dengan external burdens ya, yaitu apakah nilai etika itu
kita hidupi sebagai standar keunggulan atau sebagai beban. Ketika saya menyiapkan PPT ini, saya selalu ingat ya pengalaman di airport ya, kalau di bandara kalau ada sebuah pesawat delay ya, dan apa ya, kadang-kadang tidak ada permintaan maaf yang serius ya, kecuali pemberitahuan bahwa ada alasan teknis yang kadang-kadang sebenarnya alasan teknisnya apa sih? Mengapa sebuah maskapai hampir selalu terlambat untuk berangkat ya, dan juga terlambat untuk datang ya. Dan di tempat kita kan sudah ada peraturannya ya, bahwa kalau terlambat berapa jam, lalu ada fasilitas apa gitu ya. Dan kadang-kadang kelihatannya nilai etika ketepatan waktu ya, efisiensi, tidak sekedar efektivitas, itu mungkin masih banyak dilanggar ya. Seolah-olah kalau kita menerima kue dan air itu cukup ya untuk menutupi bukan standar keunggulan yang ada dalam korporasi. Apalagi kalau misalnya keterlambatan, ya, ketidakramahan itu semacam apa menjadi bagian sehari-hari ya dari korporasi. Oke, tadi sudah ada teman kamu yang disebut. Silahkan kamu memunculkan wajah kamu dan suaranya silahkan di on kan? Halo Romo juga teman-teman. Oke, Cornelia Devi ya. Saya tadi coba inget-inget namanya siapa ya. Oke, Cornelia. Kamu ngambil CEO siapa, Cornelia? Kebetulannya saya sama Dean sama Romo. Oke, jadi nggak apa-apa. juga. Iya, ini ada hubungan batin. Kayaknya si Romo. Jodoh Romo. Oke, Cornelia. Apa yang ingin kamu tambahkan dari presentasinya Christian? Kan Jeff Bezos banyak banget sih, saya lumayan banyak baca tentang dia, dan mungkin ada sisi-sisi yang menurut kamu masih bisa ditambahkan dari penjelasannya Christian. Yang bisa saya tambahkan dari Jeff itu mungkin kata-katanya dia yang what we need to do is always look into the future. Jadi kita sebagai orang yang di informatika itu kan kayak jauh bisa lebih melihat harusnya ya ke masa depan. Jadi saya setuju banget sama Jeff ini. Apalagi kan karena berdasarkan ceritanya Jeff, waktu tahun 94 kan banyak orang yang pesimis sama online shop waktu itu. Tapi dia berani, terus punya ambisi juga kecerdasannya, dia memperhitungkan apa yang terjadi di masa depan, terus akhirnya Amazon sebesar itu sekarang. Oke, ya, saya teringat ya, Jeff Bezos itu suatu kali dia datang ke pertemuan para owner toko buku ya, ketika dia baru semacam mau merintis karir di dunia perbukuan ya. Dan ini yang dia pelajari terutama dari para owner toko buku ini, yaitu hospitality-nya itu tak terkalahkan. Dan dia bilang ketika dia akhirnya memikirkan ya sebuah online shop dan tidak hanya jualan buku tetapi juga banyak hal ya, hampir semuanya ada, dia masih tetap membawa hospitality. Nah, saya tidak tahu ya, Kak Cornelia sendiri pernah kamu pernah beli di Amazon gitu? Belum sih Romo, soalnya mahal banget ongkirnya. Ongkirnya ya betul ya. Karena masih di Singapura ya. Mungkin nanti kalau Amazon buka cabang di Indonesia, saya tidak tahu ya mengapa kok belum buka cabang ya. Karena justru pengalaman saya dengan Amazon itu ongkirnya gratis ya. Oh gitu. Ada banyak banget yang gratis ya. Beli komputer, beli buku, beli barang-barang itu asal kita tidak pengen banget ya besok itu sampai, kan sekarang mereka pakai drone ya untuk ngirim barang-barang gitu ya, tidak lagi pakai Pak Pos ya atau Mbak Pos ya, tapi udah pakai canggih banget ya. Dan bahkan waktu itu untuk Seattle dengan tempat saya tinggal itu kira-kira kalau naik pesawat sekitar 2 jam gitu, dan dalam waktu kurang dari 3 hari ya, seringkali barang itu sampai dan gratis ya. Itu buat saya amazing ya, ada sesuatu yang
ini hospitable banget ya. Keramah tamahannya itu nampak juga kalau ini ya, kan kita seringkali diminta untuk kalau dengan Amazon ya, saya kira mungkin sama dengan Shopee, Tokopedia dan platform pasar digital lain, yaitu kita komunikasinya via Amazon ya, dan tidak langsung dengan sellernya itu ya. Dan ada beberapa kasus di mana barang itu tidak sampai. Dan kita kehilangan kontak dengan, jadi uangnya katakanlah sudah kita kirim via Amazon, tetapi barangnya tidak pernah sampai ke tangan kita. Dan itu Amazon selalu memberikan garansi pada kita, dalam waktu 1 minggu pasti uang kamu kembali. Dan mereka lah yang nanti akan berurusan dengan seller pertama itu ya, dan tentu nanti menjadi alasan buat mereka untuk memberikan review negatif atau bahkan remove ya dari platform Amazon itu. Itu beberapa kali ya saya ketika terlibat transaksi barangnya nggak pernah sampai padahal kita sudah mengirim uang ya dan dikembalikan oleh Amazon ya. Lalu dia seringkali mengusulkan ya bahwa barang yang sama masih bisa diperoleh di seller-seller ini ya yang dia rekomendasikan. Oke, Cornelia, apakah ada yang lain lagi yang ingin kamu sampaikan? Menurut saya yang menarik dari Jeff itu baru itu sih, Pak. Selebihnya nanti siapa tahu ada lagi. Oke, terima kasih Cornelia. Kamu boleh nyebut satu temanmu lagi? Ini Kenny Gilbert. Oke, Kenny Gilbert ya. Kenny Gilbert, silahkan siap-siap ya. Kamu akan menjadi orang yang sharing terakhir karena waktu kita tidak banyak. Orang dengar atau orang tahu cerita Jonathan dari tadi kita udah ngobrol mengenai Halodoc yang perkembangannya luar biasa pesat, dipercaya banyak sekali stakeholder kesehatan, investor. Ini juga adalah salah satu sharing CEO juga. Jonathan Sudarta itu pernah gagal nggak sih dalam membangun bisnis? CEO kan ada orang yang bilang ya? bahwa kalau lu pengen jadi pengusaha, lu nggak boleh takut gagal. Kalau lu takut gagal, mending lu jauh-jauh aja jadi pengen jadi entrepreneur gitu. Lu pernah gagal nggak, Jun? Di Halodoc tahun 2017 ya, jumlah iterasi kami itu 200 kali. Iterasi itu berarti perubahan. Ya, di Halodoc ya. Saya cerita kegagalan kita dulu nih, saya dulu nih. Ya. 200 kali itu berarti 200 kegagalan. Karena kita ada perubahan kecil untuk sesuatu yang kita perbaiki. One of my biggest mistake adalah waktu itu, saya bilang, guys, saya baru ngomong nih sama satu CEO asuransi. Kita bikin ya aplikasi kita begini. Semuanya mau nggak mau nurut kan. CEO ngomong nih, bos ngomong, ya udah bikin deh. Benar atau salah ya udah kita bikin deh. Hajar. Kita spend tech time yang kita spend itu 6 bulan untuk bangun. Launching. Gede-gedean. You know how many people use it? 2 people. 2. Bukan 2 juta, bukan 200.000, bukan. Cuma 2 orang. Gagal atau berhasil? Ya gagal total. Ya kan? Karena market pain-nya nggak ada. Karena saya dan CEO teman saya yang dari asuransi ini, kita sama-sama falling in love dengan solusi. We do not fall in love with problem. And that is one of the biggest mistake of every founders or every CEO in any company, in technology company adalah it's so easy for us to fall in love with solution, not falling in love with the problem. Oke ya, ini salah satu kebijaksanaan bahwa seorang pegiat dalam dunia sains dan teknologi mesti lebih falling in love dengan problem dan tidak dengan solution ya. Dan tadi dia sudah bilang dia menerima saran dari seseorang yang kredibel menurut dia untuk membuat katakanlah sebuah aplikasi baru. Pengembangan dan ternyata penggunanya cuma 2 orang ya, bahkan ketika itu sudah disiapkan dengan sangat
masif ya. Nah, ini adalah salah satu kegagalan. Oke, Kenny Gilbert, silahkan kamu memunculkan diri. Silahkan Kenny. Ya, wajahnya. Sorry Romo. Ya, wajahnya ditunjukkan ya. Oke, Kenny, kamu mengambil siapa Kenny? Saya mengambil CEO Netflix Romo. Oke, CEO Netflix. Kamu Yaitu sebenarnya akun Netflix sekarang? patungan sama teman sih. Oh, patungan. Tapi punya ya? Oke, apa sih yang menarik dari CEO Netflix ini? Karena ini kan menarik ya, terutama di Indonesia kan ini di Amerika sih saya udah lama tahu ya, sekitar tahun 2005-an gitu. Netflix itu udah ada ya. Waktu itu masih pakai CD ya. Jadi kalau kita senang nonton film itu apa ya? Misalnya teman saya ya, itu setiap hari dia nonton film ya. Maka Netflix tuh setiap hari ngirimin DVD film itu ya. Nah, sekarang kan tambah digital ya, tentu meskipun juga ada yang digital ya. Nah, Pak, apa yang menarik Kenny dari CEO-nya Netflix? Kalau menurut saya kan CEO pertama dari Netflix itu kan Matt Randall. Nah, terus dia punya rekan namanya Reed Hastings. Yang saya kagumi dari Matt Randall ini, dia menahan egonya demi kebaikan yang lebih besar, di mana pada waktu itu yang rekannya ini menyarankan kalau Matt Randall ini turun dari jabatan CEO. Di situ saya kagum dengan sosok Matt Randall ini karena dia menahan egonya, terus kayak mengetahui keterbatasan dan kekuatannya sendiri, di mana karena tanpa rekannya yang satu tadi ini, Netflix mungkin tidak akan berjalan sebesar sekarang karena Matt Randall ini tahu keterbatasan dan kekuatannya sendiri dalam memimpin. Kapan dia harus mundur, kapan dia harus mengizinkan orang lain untuk membawa perusahaan ke tingkat berikutnya. Begitu Romo. Oke, jadi mengalahkan ego demi kepentingan yang lebih besar ya, atau demi kepentingan korporasi ya. Dan kita punya beberapa contoh ya, misalnya bahkan Steve Jobs ya, ketika dia merasa bahwa dia tidak bertentangan paham, dia mengambil waktu dengan keluar sebentar ya, lalu kemudian masuk lagi. Dalam dunia sepak bola ya, beberapa manajer itu mengatakan ya, tidak ada pemain bintang dalam klub ini ya. Semua pemain kalau dia tidak perform maksimal, dia harus di bangku cadangkan ya. Misalnya Jose Mourinho ya, Sir Alex Ferguson, dia dan itu menjadi salah satu formasi ya untuk para pemain bintang ya, yang kadang-kadang merasa bahwa dia harus selalu deserve ya untuk dalam line up tim utama gitu ya. Misalnya dulu Cristiano Ronaldo ya, lalu Paul Pogba ya, itu diperlakukan oleh para manajer top ini ya, tidak ada pemain bintang ya. Siapa yang terbaik, dialah yang layak untuk berada di line up 11. Nah, kalau Kenny sendiri ya, kalau kamu punya semacam korporasi ya di masa depan gitu ya. Tadi kan kalau dari Netflix harus bisa mengalahkan ego ya. Kira-kira kamu akan terutama dalam rekrutmen ya para pegawai ya. Apakah itu akan kamu lakukan juga atau kamu punya sesuatu yang mungkin agak beda ya, bahwa ini menjadi syarat untuk seseorang yang akan masuk dalam korporasi saya? Silakan. Kalau
realistisnya aja, mungkin kebanyakan orang ya susah sih kalau diminta kayak turun jabatannya demi korporasi gitu ya, kepentingan lebih besar gitu ya. Tapi dilihat lagi kalau diterima secara pikiran terbuka, mungkin bisa saja sih kayak gitu. Oke, jadi mungkin dalam praktek tidak segampang ya, apalagi kalau yang diminta turun ini dalam posisi yang sangat tinggi ya. Tetapi mungkin kalau itu sudah menjadi budaya korporasi itu ya, itu meskipun difficult ya, tetapi tetap possible ya untuk dilakukan ya. Oke, terima kasih banyak Kenny ya atas sharingnya. Terima kasih Romo. Ya, rekan-rekan, untuk mengakhiri kelas ini, terutama dalam korporasi-korporasi yang punya reputasi baik ya, etika profesi ini sudah sangat hidup dan bahkan dijamin ya oleh sebuah badan yang biasanya dibentuk oleh korporasi itu. Nah, ketika itu belum ada, seringkali kita harus dependen ya pada sebuah tim khusus atau dari asosiasi kalau dalam dunia sains dan teknologi ya. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita dari Fakultas Vokasi ya yang belum lama ini bergabung kembali dengan Sanata Dharma yaitu PMSD ya. Pernah ya Direktur PMSD itu bertanya ya ketika di lapangan lulusan PMSD itu tidak bisa bekerja atau bekerja pada bidang tertentu itu lebih rendah daripada degree-nya ya. Nah, waktu itu lalu ditanya mengapa anak-anak lulusan D3 dari PMSD itu ketika bekerja kok malah di bawah mereka yang ada di level SMK ya, atau sekurang-kurangnya yang satu level ya, tetapi mengapa mereka selalu di bawah. Dan kemudian waktu itu diberikan penjelasan karena PMSD waktu itu belum ikut asosiasi profesi ya, sehingga dianggap dia masih dependen dan dia termasuk lulusannya itu ada dalam pengawasan ya mereka yang sudah masuk asosiasi. Dan itu kemudian mendorong ya Direktur PMSD untuk masuk dalam asosiasi dan itu nanti punya efek pada lulusan PMSD ya ketika mereka itu masuk dalam dunia kerja mereka ditempatkan sesuai dengan gelar profesionalnya ya yaitu D3 ya dan tidak dikebawahkan gegara tidak masuk dalam asosiasi. Oke, rekan-rekan, saya akan mengakhiri kelas kita pada sore hari ini. Silahkan beberapa materi yang mungkin belum saya sentuh, kalian baca-baca, dan kalau ada pertanyaan, di kesempatan yang mendatang, kita akan melanjutkan materi ini untuk minggu depan. Lalu kalau ada waktu, saya akan mengintroduksi materi yang baru. Terima kasih dan selamat sore.